Tahun 2018, Kota Palembang mengukir sejarah dengan menjadi kota kedua penyelenggaraan Asian Games. Bukan tanpa alasan, Kota Palembang dipilih menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Berbekal pengalaman menjadi tuan rumah berbagai gelaran event olahraga, seperti menjadi tuan rumah PON, SEA Games, Islamic Solidarity Games, ASEAN University Games, dan masih banyak event berskala nasional maupun internasional. Dari penyelenggaraan Asian Games 2018, Kota Palembang mendapat bonus dengan dibangunnya fasilitas transportasi LRT pertama di Indonesia. LRT Palembang yang dibangun sejak tahun 2015 memiliki panjang jalur sekitar 22,3 km yang melintas dari Bandara Internasional Mahmud Badarudin II melewati kawasan Jakabaring Sport City dan berakhir di stasiun DJKA. Pada awalnya pembangunan LRT Palembang ini menuai sejumlah kritik, antara lain pandangan bahwa masyarakat Palembang dinilai belum membutuhkan transportasi LRT, mengingat jumlah penduduk yang hanya berkisar 1,5 juta jiwa. Selain itu, pembangunan LRT Palembang dinilai merugikan negara akibat tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai 10 miliar rupiah, tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya senilai 1,1 miliar rupiah per bulan. Masyarakat dinilai hanya menjadikan LRT Palembang sebagai transportasi wisata. Polemik LRT Palembang tidak luput dari perhatian Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI ini. Bapak Hafiz Thohir kembali mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau langsung operasional kereta ringan tersebut. Pertama kunjungan saya, yang kedua memang saya pengen ngerasain gimana naik ini kita menuju venue kita, Sport City kita di Jakabaring. Karena memang ini diciptakan dulu paket dengan Jakabaring. Karena Olimpik Komite Internasional itu nggak mau mengadakan di Palembang kalau nggak ada transportasi yang memadai. Maka itu gubernur mengusulkan ini dibangun dan disetujui oleh Presiden SBY, dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Jadi dua presiden menyetujui ini, jadi nggak ada alasan untuk kita memprokontrakan ini. Kita nikmatin aja, kita pelihara, kita dukung. Situasi dalam kita bisa rasakan. Ayo, izin Pak, ada Ibu Kabalai Pak. Nah, ini yang apa kabar? Baik, Pak. Selamat datang Pak di LRT. Kita mau nyoba. Pak. Iya, sih 40.000 kan. Bagus. Bagus deh. Lumayan. Ini kita udah integrasikan dengan BRT-nya. Jamri pun kita integrasikan Pak. Ada di stasiun DJKA. Kemudian ini kita kan operasinya sampai malam ini kan, ya. Jam 10 kan? benar. sampai jam Kriminalitas Jam 20.32 Pak. itu maksud saya Ya. apa namanya? Secara sampai saat ini pelaporan di dalam stasiun nyaris nggak ada Pak. Bagus ya? Kriminalitas, Pak. Ya. Kalau di sini Pak, kita jual tiket integrasi itu jauh lebih murah Pak. Berapa tuh? Jadi kalau tiket biasa itu 5.000 naik LRT, tapi kalau kita pakai tiket integrasi untuk LRT-nya saja 2.000. 2.000. Jadi bagi dua, pesnya 3.000, kita 2.000. 5.000 sama 5.000 7.000. sama 7.000. Sama 2.000 jadi 7.000. Jadi 7.000 sudah bisa naik LRT dan LRT, naik Dari ujung ke langsung. udah nyampe Ya, ke Indralaya kecuali- itu. Yang Ya. kemarin itu. Bisa ke Indralaya. Ini kan dari Jakabaring sampai ke dari DJKA sampai ke asrama haji itu Sama? dia sama 5.000. Sama. Tapi kalau misalnya ke sampai airport? ke airport 10.000. Pak, tapi agak ramai Pak. lumayan nih, nggak Iya, Pak. apa-apa. Bisa berbaur ya Pak ya? Kita kan bisa berdiri, Bapak bisa berbaur, bisa bisa berinteraksi dengan penumpang Pak. nggak apa-apa, Siap. biasa kita. Silakan. Ayo, Dari sini ayo. sip, ayo. Assalamualaikum. Kabar Ibu? Pak Mano naik LRT-nya lemah dak? Aku nih lagi reses. Jadi DPR ngelihat rakyat, ada keluhan apa kamu di LRT kan? Kan dari
pintu akan ditutup. Nah, oke. Dengan Ibu siapa? Saya Olin. Ibu Olin ya. Gimana Mas? Menurut Mas sendiri dengan adanya fasilitas di LRT ini apa ya kekurangannya apa, kelebihannya apa? Untuk kelebihan sih ya bebas macet ya Pak ya, harga terjangkau. Kalau untuk kekurangan sih kayaknya belum ada sih Pak, karena saya juga naiknya dari asrama haji biasanya letakin motor sih di sana. Oh. Sampai di DJKA terakhir, itu aja sih. Sampai DJKA tiap hari? Enggak juga sih Pak, ya kadang seminggu 2 sampai 3 kali. Ada yang ingin disampaikan nggak? Ini kan Bapak dari DPR RI, kira-kira apa nih? Disediain aja tempat parkir kalau ngetakin motor aja sih Pak. Oh, terminal. Tempat parkir Mereka ya. nih parkir kadang. Iya. Memang kekurangan LRT kita adalah stasiun kita ini tidak dilengkapi dengan lahan parkir. Karena ini kan existingnya udah begini kan. Benar, Jadi kita Pak. bukan desain baru. Benar Pak. Jadi mungkin kita akan meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk agar bekerja Kerjasama. penyiapan lahan parkir. Iya. Kalau di Jakarta kan mereka dari pinggir semua itu dia taruh. Betul, Lebak Bulus motornya. disiapin. Apalagi di Ion itu, nggak ada sama sekali saya lihat kecuali di mall ya. Ya benar. Kalau Bagaimana ya Pak dengan kedatangan dari Bapak Hafiz selaku Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI? Jadi terima kasih sekali ini dengan kunjungan Pak Hafiz kemari. Kami harap dukungan Pak tentang pengoperasian LRT ini. Kami berharap apa yang sudah kami lakukan tentang pengoperasian LRT ini bisa menjadi lebih baik lagi, dapat dukungan terus dari pemerintah untuk kelangsungan LRT ini. Demikian juga untuk masalah listrik Pak, ya kami juga mohon dukungan dari pemerintah pusat Pak, nanti Pak mohon didorong Pak untuk dapat berlangsungan pendanaan masalah listrik ini nanti Pak, secara khusus dan secara umum untuk pengoperasian LRT yang secara umum semuanya. Intinya adalah LRT harus didukung oleh PSU. PSU itu ya harus ditanggung oleh negara. Negara, karena dia memberikan fasilitas untuk kemudahan rakyat, sehingga dia pun dilindungi undang-undang. Karena ini bukan untuk komersial. Kita tidak mengejar komersialnya, tetapi kita mengejar untuk penyelenggaraan supaya setiap aktivitas itu bisa berlangsung dengan baik. Kunjungan Bapak Hafiz Thohir ke dapilnya kali ini adalah untuk menjumpai konstituen yang telah mendukungnya pada pemilu 2019 yang lalu. Ia ingin menyampaikan terima kasih telah terpilih kedua kalinya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Sengaja ia menjumpai konstituennya di Masjid Agung Palembang dan berbicara langsung dengan jemaat masjid tersebut, sambil meninjau kondisi masjid dan memberikan bantuan yang diperlukan. Bapak Hafiz di daerah pemilihannya berkunjung ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Palembang. Selain melihat langsung sarana dan prasarana dari RSU Muhammadiyah, Bapak Hafiz juga meninjau pelayanan BPJS kepada para pasien. Salah satu masalah yang dialami rumah sakit adalah lambannya pembayaran dari BPJS, sehingga pihak rumah sakit memerlukan dana talangan dari perbankan. Kabar Ibu? Saya wakil rakyat Bu, memang lagi mau melihat-lihat kondisi rumah sakit. Sakit apa Pak? Nyampak. Oh jatuh, motor. Terus Taunya ada gulanya, kena infeksi, ada gulanya. karena gula jadi susah sembuh ya, Iya. lambat jadi. 13 hari di sini nih. Udah 13 hari.
apa namanya? Tadinya hari Senin nak balik tapi ada ini apa tiba-tiba muntah darah, mising darah, jadi nambah darah lagi nih. Ada mah juga. Emang iya. Lagi berobat? Iya. Sakit apa? Sakit Mah. dalam Pak, kalau kencing manis. Oh, kencing manis. Ya. Selama ini berobat bayar dewe atau pakai BPJS? BPJS Pak. BPJS. Mak mana lancar enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang BPJS ini. Banyak tunggakan BPJS. Ya, lumayan lah. Ya bisa kita tutupi mas. Dana talangan itu bisa kita pakai kalau kita memang benar-benar terjepit bisa kita. Gitu. Dari bank ya. Dari bank. Sesuai dengan ajuan klaim kita. Terus Bapak pengobatan bayar sendiri atau BPJS? BPJS. Yang dari Ya. apa? Nama kartu apa KIS? KIS ya? Oh KIS. BPJS, BPI, penerima bantuan iuran. Penerima bantuan Iuran dari pemerintah. Ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan ada yang ditanggung melalui APBD kabupaten kota. ada 3 pasien udah saya temuin tuh di sini bagus semua. Artinya rumah sakit ini melakukan fungsinya ya dengan baik. Artinya BPJS terima, KIS juga terima. Kita syukuri itu. Nah, apa namanya kekurangannya juga kita perbaiki. Rujukan. Iya, rujukannya Kak tidak langsung. Kalau kan kita pengen kan kalau kartu kan langsung, Pak jadi kan biar cepat. Tapi sekarang sudah diambil tindakan sekarang ya. Alhamdulillah Bu. Ya saya kira memang apa namanya secara undang-undang kesehatan itu kan memang harus di backup oleh negara. Iya. Ya dalam hal ini penyambung negara ini kan pemerintah. Maka dari itu ke depan memang pemerintah harus sudah memikirkan fasilitas kesehatan yang memadai. Iya. Kan sesuai dengan tujuan bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak mungkin rakyat cerdas tanpa sehat. Iya, benar. Sehingga kalau kita mau menuju ke masyarakat adil dan sosial seperti cita-cita kita harus menyehatkan rakyat dulu, baru bisa bicara keberhasilan dan kesuksesan dalam hal ekonomi. Kunjungan diakhiri dengan penyerahan ambulans dari mitra perbankan sebagai bagian dari program CSR perusahaan.